Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal teknologi yang bisa dibilang lompatan besar berikutnya di dunia AI. Namanya Gemini, dan percaya deh, ini lebih dari sekedar chatbot biasa. Mungkin namanya udah nggak asing ya di telinga Anda. Tapi apa sih yang sebenarnya bikin Gemini ini begitu spesial? Ini bukan cuma soal jawab pertanyaan, tapi soal cara dia memahami dunia kita dengan cara yang sama sekali baru. Kunci buat ngertiin Gemini itu cuma satu kata ini, multimodal. Ini kemampuan intinya yang bikin dia beda dari yang lain. Bayangin deh, Gemini itu nggak cuma baca teks atau lihat gambar secara terpisah. Nggak, dia bisa paham keduanya sekaligus dalam satu waktu. Cara paling gampang buat ngebayanginnya itu ya kayak otak kita sendiri. Waktu kita ngobrol sama orang, kita kan nggak cuma dengerin suaranya, tapi kita juga lihat ekspresi mukanya, sambil mikirin informasinya. Nah, semua itu terjadi barengan. Itulah yang dicoba ditiru sama Gemini. Oke, sekarang yuk kita bedah satu-satu kemampuannya. Kita mulai dari yang mungkin udah familiar, terus kita lanjut ke hal-hal yang wah benar-benar bikin takjub. Jelas, fondasi dari AI canggih manapun itu adalah kemampuan ngolah teks. Dan soal ini, Gemini jago banget. Ini jadi dasar yang kuat sebelum kita ngomongin kemampuan-kemampuan lainnya yang lebih kompleks. Nah, bisa kita lihat ya, dia bisa lakuin semua hal yang kita harapkan dari AI teks modern. Dia bisa jawab pertanyaan, dari yang simple sampai yang rumit banget. Dia bisa bantu nulis artikel, bikin caption, bahkan puisi. Punya dokumen puluhan halaman, suruh aja dia ringkasin. Terjemahin bahasa, bisa, dan dia paham konteksnya. Buat pelajar dan para kreator, ini sih benar-benar bisa mengubah cara kerja. Dan disinilah Gemini mulai nunjukin keajaibannya. Kemampuan dia buat paham informasi visual ini benar-benar jadi game changer. Jadi maksudnya melihat tuh gimana? Gini, Anda bisa kasih dia foto, dan dia bakal jelasin isinya dengan detail. Atau kasih lihat grafik penjualan, dia bakal bacain dan interpretasiin datanya buat Anda. Dan ini yang luar biasa. Anda bisa fotoin soal matematika yang Anda tulis tangan di buku, dan dia bakal bantu nyelesainnya. Keren kan? Nah, ini poin yang paling penting. Gemini itu nggak cuma ngenalin objek di dalam gambar, dia benar-benar berusaha ngerti apa yang lagi terjadi, hubungan antar objeknya, dan makna di baliknya. Ini bedanya antara cuma sekedar melihat dan benar-benar paham. Oke, tadi kita udah bahas soal mata dan telinganya. Sekarang yuk kita masuk lebih dalam lagi ke otaknya. Gimana cara Gemini pakai logika dan penalaran buat mecahin masalah? Prosesnya tuh gini, dia nggak asal kasih jawaban. Pertama, dia terima dulu masalahnya, yang rumit. Kedua, dia analisis pelan-pelan, tahap demi tahap. Nah, baru yang ketiga, dia kasih solusi yang lengkap dengan alasan yang logis. Proses inilah yang bikin dia bisa diandelin buat tugas-tugas yang butuh pemikiran mendalam. Terus, di kehidupan nyata gunanya apa? Wah, banyak banget. Dia bisa jadi tutor pribadi kamu buat pelajaran sains yang susah. Dia bisa bantu kamu nyusun strategi bisnis atau sekedar bikin jadwal belajar yang efektif. Bahkan, dia bisa analisis tulisanmu buat nyari di mana letak kelemahan logikanya. Oh iya, dan buat teman-teman yang kerjanya ngoding atau para programmer, Gemini ini bisa jadi asisten yang super kuat. Bayangin, Anda bisa minta dia bikinin kode dari nol, atau pas lagi pusing lihat ribuan baris kode yang rumit, dia bisa jelasin ke Anda pakai bahasa yang gampang dimengerti. Dia juga bisa jadi asisten debugging kamu, nyariin bug yang nyempil, dan bahkan nerjemahin kode dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini tuh benar-benar kayak punya programmer senior yang siap bantu 24/7. Jadi apa sih yang bikin semua ini beda? Bukannya AI lain juga ada yang bisa melakukan beberapa hal tadi? Nah, mari kita lihat apa yang ada di dalam DNA uniknya Gemini. Ini pertanyaan yang bagus banget. Kita kan udah lihat ada AI yang jago nulis, ada juga yang mulai bisa analisis gambar. Jadi apa yang bikin Gemini ini benar-benar beda? Jawabannya ada di fondasinya. Nah, perbedaannya tuh di sini. Dan ini mendasar banget. Gemini itu dari awal emang dirancang sebagai sistem multimodal. Udah ada di dalam DNA-nya. Beda sama banyak AI lain yang kemampuan-kemampuan ini tuh kayak fitur tambahan aja. Kayak nempelin kamera ke kalkulator. Gemini tuh nggak nambahin fitur. Dia dari sananya emang udah dirancang buat paham dunia secara utuh. Selain itu, ada dua kelebihan gede lainnya. Pertama, dia nyambung langsung sama Google Search. Jadi informasinya selalu yang paling baru. Kedua, dia itu fleksibel. Ada versi Gemini Ultra yang super kuat buat tugas-tugas berat, dan ada juga Gemini Nano yang enteng banget, bahkan bisa jalan langsung di HP kita tanpa perlu koneksi internet. Oke, setelah kita lihat semua kemampuannya, sekarang pertanyaannya adalah, apa artinya ini semua buat kita?
Gimana kita bisa manfaatin kekuatan sebesar ini di kehidupan sehari-hari? Sepertinya analogi ini adalah cara terbaik buat ngegambarin Gemini. Dia itu berusaha meniru cara kerja otak kita, kemampuan luar biasa buat memproses berbagai jenis informasi secara bersamaan untuk dapat pemahaman yang utuh dan penuh konteks. Jadi, inilah formula intinya. Melihat, mendengar, membaca, dan berpikir. Semuanya dilakukan dalam satu waktu, secara bersamaan. Ini bukan lagi soal tugas-tugas terpisah, tapi soal pemahaman yang terintegrasi. Dengan semua kemampuan tadi, potensinya jadi nggak terbatas. Dia bisa jadi partner belajar Anda, teman kolaborasi buat proyek kerjaan yang rumit, atau bahkan jadi asisten riset pribadi yang bisa nganalisis data dari berbagai macam format. Nah, jadi pertanyaan terakhir ini buat Anda. Dengan alat sekuat ini di tangan Anda yang bisa memahami dunia dengan cara yang jauh lebih mirip manusia, kira-kira kemungkinan baru apa yang bakal terbuka? Masalah apa yang mau Anda selesaikan? Atau ide keren apa yang bakal Anda ciptakan?